dengan NPM 0227241100 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Jadi video ini saya buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Suito SEMSI. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Nah, pendahuluan itu perbankan syariah di Indonesia memang sudah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ya. Banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun tentu saja setiap perkembangan besar pasti datang bersama tantangan-tantangan baru, mulai dari regulasi, pemahaman masyarakat, hingga kompetisi dengan bank konvensional. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah global asal semua pihak berkomitmen untuk mengembangkannya secara serius. Jadi pendahuluannya, perbankan syariah di Indonesia memang sudah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun tentu saja setiap perkembangan besar pasti datang bersama tantangan-tantangan baru, mulai dari regulasi, pemahaman masyarakat, hingga kompetisi dengan bank konvensional. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah global asal semua pihak berkomitmen untuk mengembangkannya secara serius. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Nah, inilah bank syariah pertama di Indonesia, didirikan dengan semangat umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syariat. Namun, di awal perjalanannya Bank Muamalat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari minimnya regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, sampai persaingan dengan bank konvensional yang sudah jauh lebih dulu berdiri. Tapi seiring waktu, dukungan masyarakat muslim dan kebijakan pemerintah mulai menguat. Kini hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah. Bahkan pada tahun 2021, pemerintah melakukan target 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang sekarang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Itu artinya perbankan syariah sudah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi nasional kita. Nah, terus itu DP awal mula gagasan perbankan syariah. Praktik keuangan syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, terutama dalam bentuk mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola.
musyarakah atau kerjasama usaha, murabah atau jual beli dengan margin keuntungan, dan kar hasan atau pinjaman tanpa bunga. Meskipun belum ada lembaga formal seperti bank, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar sistem keuangan Islam. Terus dia berkembangan di dunia modern 1960-an. Gagasan bank Islam muncul kembali di dunia modern. Tokoh-tokoh muslim mulai mencari alternatif terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Terus sejarah perbankan syariah di Indonesia itu Bank Islam dimulai dibicarakan oleh kalangan akademisi dan ulama, terutama karena ketidaksesuaian bunga bank dengan prinsip Islam. Berdiri Bank Muamalat Indonesia atau BMI, bank syariah pertama di Indonesia, hasil kerjasama antara MUI, ISMI, dan pemerintah. Operasionalnya dimulai tahun 1952 tentang perbankan syariah yang memperkuat landasan hukum dan regulasi industri perbankan syariah nasional. Di sini juga ada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama itu larangan riba atau bunga, keuntungan diperoleh melalui transaksi real dan bagi hasil bukan bunga tetap. Terus yang kedua itu bagi hasil atau profit and loss sharing, keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Terus yang ketiga itu ada keadilan dan transparansi. Setiap transaksi harus jelas dan adil. Dan keempat, aktivitas halal. Dana hanya boleh digunakan untuk usaha yang halal menurut syariah. Oke, langsung saja ke prinsip dasar perbankan syariah. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal perbankan syariah tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip dasarnya. Ada 3 hal utama yang menjadi larangan dalam sistem syariah, yaitu riba, qarar, dan maisir. Pertama, riba. Riba yaitu tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Islam melarang riba karena bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi dan menindas pihak yang lemah. Yang kedua itu qarar. Qarar yaitu ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan ketiga itu maisir. Maisir yaitu berarti perjudian. Prinsip ini menolak semua bentuk spekulasi yang tidak produktif. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem akad seperti bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, serta akad wakalah dan kafalah. Semua transaksi dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pengertian regulasi dalam perbankan syariah. Regulasi perbankan syariah adalah aturan dan kebijakan yang mengatur kegiatan operasional bank syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap berada dalam kerangka sistem keuangan nasional. Regulasi dibuat oleh lembaga otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengawasan lembaga keuangan. Bank Indonesia atau BI, kebijakan moneter dan sistem pembayaran.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN sampai MUI menetapkan fatwa syariah. Ketiga itu tentang regulasi perbankan syariah. Meskipun telah diatur cukup lengkap, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan regulasi, antara lain. Jadi tantangan regulasi antara lain, yang pertama itu belum seragamnya implementasi fatwa syariah menjadi dasar hukum syariah, namun penerapannya di lapangan belum seragam. Beberapa produk bank syariah kadang berbeda interpretasi akadnya, tergantung pada penafsiran masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua itu koordinasi antara lembaga regulator. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan pandangan antara lembaga. Yang ketiga itu keterbatasan regulasi yang spesifik. Banyak aturan masih mengacu pada regulasi bank konvensional yang disesuaikan untuk syariah. Belum semua aspek unik perbankan syariah atau seperti akad risiko bagi hasil dan penyelesaian sengketa syariah diatur secara detail. Yang keempat itu kurangnya harmonisasi hukum antara hukum nasional dan hukum syariah. Dalam penyelesaian sengketa ada perbedaan antara hukum perdata umum dan hukum ekonomi syariah. Kadang nasabah dan bank harus melalui pengadilan umum, padahal lebih sesuai jika diselesaikan di peradilan agama. Nah, berikutnya itu ada tantangan regulasi. Meskipun sudah berkembang, perbankan syariah masih menghadapi kendala besar, salah satunya adalah regulasi. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kenyataannya masih banyak aturan yang belum sepenuhnya mendukung sistem ini. Beberapa kebijakan masih terlalu berorientasi pada sistem konvensional sehingga ruang inovasi bagi bank syariah menjadi terbatas. Selain itu, koordinasi antara otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia dengan lembaga syariah juga perlu diperkuat, padahal regulasi yang jelas dan fleksibel adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar bisa bersaing secara global. Nah, selanjutnya materi peluang pasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang menyenangkan, yaitu peluang Indonesia punya potensi pasar yang luar biasa besar. Bayangkan saja, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia adalah muslim. Ini artinya pasar untuk produk keuangan syariah itu sangat luas. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang mulai sadar pentingnya menggunakan produk halal, bukan hanya untuk makanan tapi juga dalam pengelolaan keuangan. Dengan strategi yang tepat, bank syariah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja hingga pengusaha kecil. Terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi digital dan generasi muda muslim yang melek teknologi. Inovasi produk nada inspiratif dan penuh contoh agar tetap relevan dan menarik. Perbankan syariah harus terus berinovasi
Beberapa contoh inovasi yang sudah berjalan antara lain, yang pertama itu vintage syariah atau teknologi finansial berbasis syariah yang memungkinkan transaksi cepat, mudah, dan sesuai prinsip Islam. Kedua, pembiayaan mikro syariah yang membantu para pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil yang adil, bukan bunga. Ketiga, investasi berbasis syariah seperti sukuk dan reksadana syariah yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Selain itu, layanan digital seperti mobile banking syariah juga sangat penting. Dengan satu aplikasi, nasabah bisa menabung, berzakat, hingga berinvestasi sesuai syariat. Inilah yang membuat perbankan syariah semakin modern tapi tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Pertama itu pengertian inovasi produk dalam perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah adalah proses menciptakan atau mengembangkan produk, layanan, dan sistem keuangan yang tetap berlandaskan prinsip syariah Islam atau tanpa riba, qarar, dan maisir, namun tetap relevan dengan kebutuhan modern masyarakat dan teknologi. Tujuannya agar perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif tetapi menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi. Kebutuhan inovasi. Beberapa alasan mengapa bank syariah harus berinovasi. Yang pertama itu persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih maju. Yang kedua itu perkembangan teknologi digital yang menuntut layanan cepat dan mudah. Yang ketiga itu kebutuhan nasabah yang beragam, terutama generasi muda atau milenial dan Gen Z. Yang keempat itu tuntutan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan. Dan ada juga kelima, perubahan gaya hidup halal dan etis yang semakin populer di dunia. Hukum nasional dan hukum syariah. Dalam penyelesaian sengketa ada perbedaan antara hukum perdata umum dan hukum ekonomi syariah. Kadang nasabah dan bank harus melalui pengadilan umum, padahal lebih sesuai jika diselesaikan di peradilan agama. Nah, ke-8 itu peran teknologi. Dengan semangat positif kita hidup di era digital dan teknologi kini menjadi tulang punggung dalam perkembangan perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan syariah dari mana saja, kapan saja dengan aplikasi mobile. Nasabah bisa membuka rekening, transfer, atau mengajukan pembiayaan hanya lewat ponsel. Namun, tentu saja teknologi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data dan literasi digital. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem mereka aman, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kombinasi antara nilai spiritual dan teknologi modern, perbankan syariah bisa menjadi lebih inklusif dan menarik bagi generasi muda. Yang berikut, tantangan sumber daya manusia.
Nah, aspek lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Kita masih menghadapi kekurangan tenaga profesional yang benar-benar memahami prinsip dan praktik perbankan syariah. Banyak pegawai yang berasal dari sistem konvensional sehingga butuh pelatihan dan adaptasi untuk memahami akad-akad syariah dengan baik. Karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Kampus dan lembaga pendidikan Islam juga punya peran penting dalam mencetak generasi muda yang paham ekonomi Islam, bukan hanya teori tapi juga praktiknya di dunia nyata. Dengan SDM yang berintegritas, industri perbankan syariah bisa tumbuh lebih kuat dan profesional. Berikutnya, masa depan dan harapan. Dengan semangat nasionalisme, kalau kita lihat perkembangannya, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Apalagi pemerintah kini mulai serius menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Emerger 3 bank besar menjadi Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bukti nyata. Dengan aset besar dan jaringan luas, BSI kini masuk jajaran 10 besar bank syariah dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersaing secara global. Namun tentu perjalanan ini masih panjang. Kita semua, pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat harus bekerja sama agar sistem ini terus berkembang dengan baik. Kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar tapi juga menghadapi berbagai tantangan. Kuncinya ada pada 3 hal, yaitu inovasi, edukasi, dan kolaborasi. Dengan terus berinovasi dan produk dan layanan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan halal, serta berkolaborasi antara pemerintah dan industri, saya yakin perbankan syariah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Perbankan syariah bukan sekadar tentang menghindari riba, tapi tentang pembangunan ekonomi yang beretika dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Nurul Salahin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.